halo semuanya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Milka nih, guys. Oke, Halo. mungkin kita bisa langsung mulai aja nih ya, sambil berjalannya waktu ya, Mil ya. Boleh, boleh, Oke. boleh. Nah, mungkin aku mau menanyakan nih, sekarang kira-kira kamu nih udah lulus kuliah atau belum? Dan tadi kan kamu bilang kamu udah kerja nih. Nah, kalau boleh tahu nih, Mil, kerjanya di mana, terus posisinya apa nih sekarang? Oke, aku udah sempat share dikit ya kemarin ya. Jadi, ini sebenarnya agak panjang ceritanya. Jadi, aku sendiri masih aktif kuliah. Aku sendiri Hmm. masih aktif kuliah. Dan aku kerja sekarang full time. Kerjaan aku, posisi aku sebagai project manager di sebuah perusahaan di Jakarta Selatan. Oke, berarti saat ini aktif kuliah juga dan juga bekerja full timer sebagai project manager di suatu perusahaan ya. Ya. Oke, nah gimana sih Mil rasanya kuliah sambil kerja dan kira-kira kesulitan apa yang kamu hadapi saat ini? Oke, kuliah sambil kerja itu emang gak mudah. Tapi sebenarnya lakinya gini. Jadi pas aku masih sibuk-sibuknya kuliah, kuliah kan ada fasenya ya. Dimana fase Hmm. kan aku kan lumayan udah agak akhir nih. Jadi udah nggak banyak SKS kan. Tapi dimana Hmm. pas aku lagi baru-baru itu kan aku udah kerja juga. Tapi aku kerja sebagai part time. Nah, Hmm. untungnya puji Tuhannya di situ part time-nya harusnya aku ke kantor, tapi ya long story short, atasan aku percayaan aku untuk oke, kamu bisa kerja di rumah itu. Dan waktu itu untungnya aku salah satu di kantor itu yang pernah kerja di rumah. Jadi sebelum pandemi ini aku udah pernah WFH. Jadi aku pertama kali percobaan WFH. Hmm. Waktu itu jadi gak terlalu hektik ya karena aku masih kerja di rumah. Jadi yang capek otak gitu. Jadi aku masih Hmm. bisa kuliah dan sambil kerja gitu. Jadi pas di kuliah selesai kelas terus aku di kantin aku kerja gitu online. uh, tapi seiring jalannya waktu naik lagi dan harus masuk kantor itu yang tantangan, karena harus ke kuliah dan harus ke kantor ya kan. Hmm. Ya. Jadi pertama capek di fisik, capek di jarak. Waktu itu rumah aku masih di Bekasi juga. Bayar rumah aku di Bekasi, kantor aku di Jakarta Selatan, terus kuliah aku di Jakarta Pusat. Itu tuh Wah, capek ujung ke banget. ujung ya. Iya, capek banget. Terus capek fisik, terus sampai mental juga. Cuman ya, ya Tuhan kasih kekuatan lah di situ. Nah paling ya itu kesulitannya di situ. Untuk Oke. arrange, tapi ya uh, untungnya sih ya emang harus step ahead ya. Jadi aku udah arrange, jadi besok aku mau kemana, besok aku ngapain, bahkan seminggu tuh oke, aku habis ini meeting terus kesini, ada UTS gitu ke kantor gitu-gitu. Jadi Hmm. udah ada stepnya nih, setiap minggu mau ngapain gitu. Jadi untungnya nggak bertabrakan. Oke, berarti emang udah ada planningnya juga ya hari ini Iya. harus kemana, ngapain, list to Mm-mm. do lah ya istilahnya ya. Ini kok kamu ngeliat HP aku tuh, alarm aku tuh setiap jam tuh ada. Nelfon siapa, terus kalau misalnya aku mau ke kantor, aku nggak nyampe kantor tuh harus jam berapa, tapi aku harus ke stasiun jam berapa, aku taruh di alarm. Jadi alarm itu bunyi stasiun, oke aku stasiun gitu. Itu terus kayak online, Oke. berarti jam berapa, jam 5 menit sebelum mulai aku online gitu. Jadi emang harus agak lebih awal, soalnya kalau pas-pasan alarmnya nanti tabrak gitu. Benar-benar benar. Oke, jadi emang emang benar sih harus tertata ya supaya kita juga Hmm, tahu waktu-waktunya mau ngapain aja. Apalagi membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah tuh menurutku apa ya sangat harus ekstra gitu ya. banget. Oke, nah tadi kan kamu bilang kamu tuh sebagai part time ya, terus akhirnya diangkat jadi full timer kan. Nah, mungkin kamu boleh share nih, Mil, perbedaan waktu jadi part-time dengan full-timer, dan mungkin boleh sekalian di-spill kira-kira fee-nya itu seperti apa gitu kan, dan menurut kamu, apa ya, keuntungan dan kerugiannya sambil kuliah itu bekerja. Oke, itu banyak ya jawabannya ya. Aku coba Iya, sedikit iya. jelasin ya. Eh Sorry. Jadi awal tadi, oke, pas part time dan full time. Kalau pas part time ya enak, karena waktunya kan lebih. Sebenarnya sih
waktu itu part time tuh cuman kayaknya ini nggak kasih part time aja deh, sebenarnya aku juga kerjanya lumayan banyak tapi di rumah ya kan. Di rumah, dan sebenarnya part time-nya itu tuh kayak kerjaan yang sebenarnya oke, it's kind of easy peasy gitu, walaupun yang banyak tapi it's easy peasy waktu itu. Cuman emang harus rajin aja, harus kayak rajin gitu, nggak boleh miss dikit. Ya terus pas naik ke full time tuh lebih gini. Jadi pas pas part time itu aku jadi bawahan kan jatuhnya kan, bukan bawahan sih, kayak ya aku ada atasan aku yang kayak nge-manage aku, micromanage gitu, kayak aku, kamu harus gini, harus gini, aku harus gini. Terus aku cuman actually follow the rule aja. Ya biasa kan kayak intern, junior, ya kan. Tapi terus kayak pas naik ke full time, itu lumayan agak zut. Itu karena kalau pada keluar ada kayak masalah gitu waktu itu, terus akhirnya aku jadi head divisi itu sendiri, dimana aku yang harus nge-manage. Walaupun aku saat itu masih kuliah dan aku bisa nge-manage waktu aku dan aku nggak harus selalu ke kantor. Tapi di situ kayak lebih banyak tanggung jawab karena ini cerita sedikit ya, kayak kalau kantor aku itu kayak di bidang fotografi, kita tuh kayak Gojek gitu. Kayak misalnya ada orang mau driver, terus pesen di aplikasi, drivernya datang, ya kan. Terus kalau aku tuh fotografi, jadi ada aplikasi juga. Kalau ada yang kalau dia mau foto, tinggal pesen di aplikasi, nanti fotografer datang, gitu. Nah, tapi kalau jadi aku sebagai full time, aku harus nge-manage fotografer, manpower, dari hiring, dari payment, dari gaji mereka, ya payment juga, dari keluhan-keluhan klien tentang fotonya, QC, quality check, itu semuanya tuh. Ngerti kan? Yeah. Dan ke kantor pusing. Jadi more responsibility. Emang more fee-nya, kamu tadi nanya fee kan? Jujur fee-nya lebih banyak. Iya kan? The more responsible, the more fee gak sih? Iya kan? Yes. Tapi ya the more stress. Iya. Jujur. Tapi nggak beri bawa stres. Aku ngebiasain diri aku untuk jangan bawa stres. Ngebiasain diri aku, kan banyak tuh, kayak aku tuh suka baca-baca ya, kayak orang tuh kalau udah kerja gitu, udah settle, terus banyak penyakit. Jujur, kayak aku dengan umur muda, aku nggak mau, oke, aku kerjaan settle, terus aku banyak penyakit. Aku masih muda, aku nggak mau. Jadi jangan bawa stres gitu. Jadi kayak, ya, di situ bedanya tuh. Tips dikit sih, kalau misalnya kamu dapat misalnya nih buat siapapun kerja di part time, tapi lihat dulu part time itu bisa jadi kayak tadi aku title doang. Part time as in enggak, tapi responsibility-nya masih banyak. Nah, kayak gitu tuh kalian bisa negosiasi itu bisa di atas UMR. Walaupun selama ini kan orang kan ngiranya part time paling setengah UMR, paling 1 juta 2 juta kan bisa gitu kan. Tapi kita tuh sebenarnya bisa lihat tuh kayak ini part time tuh kerjanya apa aja. Karena kadang ada perusahaan yang cuman namanya part time, tapi kerjaannya juga kayak full time, cuman datangnya emang harus setiap hari gitu. Nah, untungnya di tempat aku ya aku lumayan UMR di atas dikit lah gitu, sebagai part time aku. Nah, yang pas full time ya di atasnya lagi gitu. Oke, berarti emang ya benar seperti yang kamu bilang ya, ada effort juga ketika kita dapat penghasilan yang lebih, kita juga harus ekstra lebih untuk melakukan pekerjaan kita ya. Iya, betul, betul. More responsibility, banyak yang dipercaya sama kita. Tadi kayaknya unik nih, kamu bilang kayak kamu mensiasati diri kamu supaya nggak stres nih. Itu gimana caranya kira-kira? Boleh bagi sekalian tips nih kira-kira. Karena kebanyakan orang mungkin apalagi pandemi ya, kerja yang serba online itu pasti banyak stresnya. Penyakitnya justru penyakit yang kayak pikiran, depresi atau apa gitu ya. Oke. Ini hal yang aku lewati bertahun-tahun, jadi mungkin aku bisa share sedikit ya. But correct me if I'm wrong. Stres itu banyak alasan. Stres itu ada alasan. Kalau stres aku dulu karena aku itu dulu orangnya nggak last minute.
aku orang last minute selalu mengerjakan hal-hal tuh di akhir. Jadi dulu tuh kesannya aku tuh workaholic banget gitu loh. Terus kesannya dulu mama papa aku tuh pasti ngeliat aku, aduh Milka kesian ya ngerjain tugas tuh sampai pagi, sampai nggak pernah tidur. Kesannya tuh kayak niat banget gitu. Padahal dulu, kamu tau nggak kenapa aku ngerjainnya sampai subuh? Karena aku ngerjainnya last minute. Itu yang bikin aku pusing. Ngerti nggak? Itu yang bikin aku stres. Dan mungkin beberapa orang ngerasain itu. Karena last minute dan gampang deh ntar aja. Akhirnya di H-1 stres. Iya kan? Nah, itu satu. Nah, tips and tricks buat itu adalah jangan last minute. Jadi kalau bisa itu membiasakan diri untuk nyicil. Ini aku lumayan ngalamin ya. Aku itu kan suka nongkrong. Aku itu suka ke coffee shop, suka ketemu orang-orang juga. Aku suka gini. Aku keluar lagi enak moodnya, aku sambil nyicil. Aku ngobrol sambil tangan aku ngetik. Nyicil. Tapi jadi nggak stres gitu. Jadi aku ngobrol, aku tawa-tawa, tapi aku sambil tangan aku sama kerja. Besoknya nyicil sampai akhirnya aku H-1, tinggal sedikit gini. Doa. Jadi kayak gimana sih diri kita untuk, kan kadang orang-orang seperti itu ya, itu orang-orang sanguinis katanya sih ya, orang-orang yang kuning, kalau kamu tahu tuh orang-orang kayak gitu tuh, tuh orang-orang yang suka last minute itu mereka tuh suka gue mager, lagi mager nih, jadi ngerjainnya entar aja, besok aja, suka postpone. Nah, makanya itu diakalin dengan gimana sih cara diri itu enak. Ya kalau misalnya nih, simple aja kayak bangun tidur, aduh kok gue mager ya ngerjain tugas, apa? Ya mungkin kamarnya lagi berantakan, lagi gak enak liatnya. Jadi bisa kayak gitu, bisa hal-hal kecil kayak gitu, gitu loh, kayak kamarnya kurang enak gitu, atau kayak, banyak ini. Jadi kayak, nggak nyaman gitu buat diri ngerjain sesuatu hal, akhirnya mereka ngerjain last minute. Itu aku dulu. Nah, ya itu gimana caranya kita bikin nyaman dan kita bikin hati kita suasana enak, akhirnya kita harus ngerjain saat itu juga dan kita harus nyicil gitu. Kita harus ngenalin diri kita juga. Nah, alasan kedua orang bisa stres, tadi apa aku lupa, last minute terus orang bisa stres adalah orang nggak ngerti. Biasanya tuh orang tuh bisa stres karena aduh tiba-tiba di handover nih banyak banget, aku nggak ngerti harus gimana. Iya kan? Pertama apa, dia malu untuk bertanya ke atasan karena takut. Itu banyak yang terjadi juga, maksudnya takut nanti aku dikira kurang tahu nih, nanti aku dikira ini, dan dia mungkin takut nanya ke temennya juga apa gimana, terus jadi dia itu aku pernah ngalamin juga, dan beberapa teman aku ngalamin juga, dia stres berhari-hari. Aku tanyain, ini intern aku, kenapa kamu nggak ngerjain gitu, ternyata selama 3 hari itu dia nggak ngerti gitu, dan dia nggak mau nanya gitu. Tanya aja, nggak apa-apa gitu. Ya itu sih, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada orang perfeksionis. Ini terakhir, ini orang perfeksionis ini kayaknya aku sama suami aku deh. Orang perfeksionis ini adalah dia itu saking mau perfect, dia mau perfect nih semuanya, terus sampai akhirnya dia tuh banyak banget kerjaan, sampai akhirnya dia nggak ngerjain sama sekali. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Orang-orang perfeksionis tuh yang kayak ngerti nggak, dapat kerjaan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, terus kayaknya nggak akan selesai deh, kayaknya nggak, ini perfeksionis dipikirin terus, akhirnya nggak dikerjain. Itu stres nggak? Nah, itu papa aku, itu kayaknya tipe papa aku, tipe suami aku, sama tipe aku dikit. Ini aku ngomongin orang di sekitar aku ya. Nah, itu hal-hal seperti itu ada diakalin dengan lakuin. Start where you are now. Ada orang juga yang stres kayak memulai bisnis tapi nggak ada apa-apa. Itu juga tipe orang perfeksionis, kayak belum apa-apa, ini memulai ini tapi takut salah, takut make mistake. Akhirnya dia nggak buat sama sekali gitu loh. Nah, itu stresnya di situ. Itu juga salah satu stres dalam kerjaan kan. Akhirnya dia nggak ngerjain sama sekali. Ya itu makin stres. Gimana sih nggak dikasihin? Ya itu dia. Gitu. You have to know yourself. You have to be, apa ya, kalau aku, you have to be comfortable in yourself buat lo bisa selesai dengan kerjaan lo. Gitu. Oke, jadi kita harus tahu juga ya sumber stres kita tuh kenapa sih sebenarnya. Kayak tadi kamar berantakan itu bisa jadi pemicu, jadi mager, ngapa-ngapain. Bisa ya kan? Bisa banget. Gitu.
Makanya Oke. kenapa orang tuh banyak sih yang ke coffee shop. Mereka banyak, suka nggak sih ngeliat Jakarta suka ada orang di coffee shop, di Iya, mall gitu. Terus mereka banyak bisa banget itu kerja, gitu. bisa, karena pemandangannya enak gitu loh. Kalau pemandangan Ya, kamar kamu udah berantakan, pemandangan kamar ini udah banyak debu, ya nggak pasti nggak akan bisa mikir gitu, ya kan? betul, betul. Gitu. Oke. Nah, berarti kan kamu juga udah tahu nih ya kenapa kamu stres dan juga bisa mengatasinya. Jadi bisa lebih enjoy untuk melakukan pekerjaan yang ya. Nah, Ya. sebagai orang yang udah kerja tapi masih kuliah dengan jabatan project manager, benar ya tadi ya? Ya. Dan gaji yang cukup melampaui anak-anak fresh graduate. Menurut kamu kuliah tuh sebenarnya penting gak sih? Menurut aku kuliah sangat penting. Um, Kuliah itu gini, kuliah itu kan beda sama SMA. Kalau SMA kalian dikejar guru. Kalau Hmm, kuliah itu kalian yang ngejar dosen. betul. Kuliah itu tuh ibaratnya tuh masa-masa kayak kalian tuh agak lumayan jadi agak-agak ngerasa kok kayak sampah sih kadang gitu ya, kayak kasarnya ya, kok kan gini banget sih, kok harus susah banget sih gitu loh. Tapi kalau kalian nggak ngerasain itu, aku menurut kalian nggak bisa survive dari kuliah, dari kerjaan, karena di kerjaan itu 2 kali lipat hal itu gitu loh. Jadi gini, dulu itu aku cerita sedikit ya, kuliah aku kan perfilman, terus aku tuh nggak Hmm. suka syuting. Intinya aku kayaknya kurang deh, tapi aku dulu lumayan tekunin sampai akhirnya aku dapat kerjaan aku di depan laptop PR gitu loh. Manage photographer, jadi kayak nggak yang kayak perfilman gitu. Sampai akhirnya naik sampai akhirnya aku di satu posisi, oh aku masuk project manager, dan itu ternyata perfilman banget. Kepake nggak? Untung nggak kepake. Tapi di selain itu, apa ya, banyak hal yang nge-manager itu kayak di kuliah aku belajar untuk manage diri aku dengan banyak tugas, dengan banyak kuliah, dengan banyak banyak tugas dan banyak pelajaran. Itu aku nge-manage diri aku juga di kerjaan seperti itu gitu. Ngerti gak sih? Selain emang banyak teknik dan banyak ilmu yang aku dapet ya, emang aku dilatih di perkuliahan seperti itu gitu. Dilatih untuk capek, dilatih untuk gimana caranya convince dosen, ya kan? Mhm. Convince tuh dalam arti bukan yang bad ya. Kadang kita Ya. juga harus ada convincing dosen. Iya bener. Ya gimana sih good relationship with dosen? Ya itu kan, itu yang bisa lu pelajarin gimana you have a good relationship with your boss nanti, ya kan, gitu. Ya. Dari SMA, kalau misalnya lu dari SMA terus langsung ke kuliah, kamu bakal kaget gitu. Kamu emang harus merasakan jatuh dulu di kuliah, dan harus merasakan capek ngerjain skripsi, karena nanti di kerjaan kamu juga akan harus melakukan banyak laporan, ya kan. Dan Betul. untungnya dulu, walaupun aku belum skripsi, aku dulu pernah praskripsi. Itu tuh jadi itu tuh kayak ini, kayak praktika. Sempro ya. Itu pokoknya Mhm. praktika itu pokoknya banyak banget, kayak skripsi lah gitu. Dan aku pernah melakukan itu, jadi sekarang aku melakukan laporan yang not that bad, karena aku ngerti gitu loh. Laporan yang mau tebel apa apa, oke aku udah ngerti gitu. Satu hal lagi juga, uh, aku merasain tuh banyak banget basic-basic yang kalian emang harus tahu, dan kalian gak akan diajarin di pekerjaan. Hmm. Kayak ini sesuai ini aja ya, sesuai apa, major aja. Aku ngomongin major aku ya. Major aku tuh kayak ada, kita bikin run sheet, kita bikin shortlist, kita bikin invoicing, kita bikin pokoknya semua yang berkaitan dengan media. Itu ternyata aku nggak diajarin di kerjaan. Coba kalau aku nggak kuliah itu gimana? Mau aku searching, bisa sih, searching Google, bisa sih. Eh, Tapi kalau misalnya aku nggak dapet di kuliah, aku mau dapet dari mana gitu? Oh, bisa sih aku nanya-nanya, cuman kan thanks to gitu kan, itu. So it's very important. Oke, berarti kuliah itu penting ya, dan menurutku juga kalau kuliah kita nggak cuma belajar secara akademis ya, tapi justru lebih belajar apa ya di luar akademis, kayak manage waktu, terus belajar berorganisasi, public Iya, speaking, banyak hal-hal ya yang iya. dipelajari saat Karena kita emang ya. banyak juga yang kuliahnya, kerjaannya tuh beda dari jurusan kuliahannya. Banyak kan? Betul. Hmm. Tapi pasti ada aja yang bakal kalian udah terbiasa gitu loh. Walaupun emang beda nih jurusan kuliahnya sama pekerjaannya, tapi
udah capek duluan di kuliah, udah pernah bikin laporan banyak, udah ada template banyak, udah bisa apa, udah punya relationship bener berorganisasi, jadi gampang di pekerjaan, tinggal adjust gitu. Terus Oke, gimana? jadi teman-teman kuliah itu penting ya. Mungkin menurut ada beberapa dari kalian yang menganggap, aduh kayak kuliah nggak penting deh. Gue kayaknya udah keenakan kerja aja lah, gak usah nerusin kuliah. Ambil aja masih pengen lanjutin kuliahnya nih guys ya. Jadi kuliah itu Masih banget. sangat amat penting. Selesaikan dengan baik. Mungkin untuk teman-teman pejuang skripsi, Betul. semangat. Betul, Semoga semangat pokoknya segera semuanya. selesai. Dan salah satu, ini terakhir, sorry. Gelar itu menurut aku penting. Gelar itu sekarang itu orang tuh banyak yang kerja ya. Maksudnya chances apa ya? Persaingan tuh banyak gitu loh. Ya. Sekarang tuh kalau dulu tuh mungkin masih ada yang kayak, mungkin aku dulu masih bisa ya, yang kayak performance aku bagus terus aku terima gitu kan. Performance bagus, tapi menurut aku kalau sekarang performance doesn't help. Karena performance ya yang tahu mungkin orang-orang sebelumnya, tapi yang akan Ya, yang untuk jadi bukti HRD ke depannya kan si gelar itu nggak mau betul. tahu gitu loh. Berarti gelar itu salah satu contoh kalian menyelesaikan sesuatu yang kalian mulai. Kalau misalnya belum ada gelar, mungkin aku sekarang safe ya di kantor aku karena emang aku udah lama dan aku emang dari nol di sana. Tapi misalnya aku pindah ke tempat lain tanpa aku gelar, mereka emang mau tahu. Maksudnya mereka emang mau tahu performance aku apa, posisi aku apa tanpa aku ada gelar. Ya, you didn't finish what you started. Itu udah menjadi suatu minus. Itu sih according to my dad kan juga HRD. Emang dia juga melihat orang-orang yang bergelar, ada orang yang kamu harus hire orang yang emang konsisten, finish what they started, which is kuliah gitu. Itu bisa kelihatan jelas di situ. Kalau emang dia orang berkompeten. Oke, aku setuju banget. Jadi walaupun mungkin kita punya banyak pengalaman kerja sebelumnya, tapi ternyata kita nggak bisa menyelesaikan tanggung jawab kita nih sebagai anak kuliahan, kayaknya nol besar gitu ya, nggak ada artinya Itu ya. minus, Kayak itu di emang CV minus di HRD. nggak ada Bener. apa-apanya gitu ya. Iya, betul. Betul. Oke, oke Mil, ngomongin tentang dunia pekerjaan, Mm-mm. kira-kira perjuangan kamu di dunia kerja, saingannya itu kayak gimana sih dan pengalaman terberat? Mungkin boleh sekalian share gimana pengalaman kamu di pekerjaan sebagai project manager sekarang. Kalau persaingan sih lumayan, aku sih nggak ada persaingan ya, jujur. Nggak ada, cuman paling ini sih, aku kan orangnya emang terbiasa ya kerja misalnya dari SMA juga, jadi emang aku orangnya agak ekstra. Terus aku juga pernah sih, paling ini persaingan drama sih sebenarnya. Aku ekstra aja orangnya gitu, aku ekstra part time tapi aku masih kerja weekend gitu. Terus kalau ada deadline tapi aku finish early gitu. Terus ada beberapa kolega yang kayak, ih nyari muka ya gitu. Itu aja sih sebenarnya, itu doang. Tapi itu juga udah lewat sih, nggak terlalu gimana. Itu sih persaingan, nggak sedrama itu sih. Kalau persaingan sih nggak ya, karena semua tuh pada partnya masing-masing, jadi nggak terlalu ke persaingan. Pengalaman terberat selama kamu dalam dunia kerja sekarang? Oh, pengalaman berat adalah aku tuh kalau naik, misalnya kalau pindah department itu suka diceblosin aja gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin mereka tuh membaca muka aku tuh kayak ngerti aja gitu ya. Padahal kan nggak ngerti ya, harusnya kan diajarin ya. Kalau emang Mil dikasih kerjaan ini ya ajarin gitu. Maksudnya bukan kasih kerjaan, kayak aku pindah posisi gitu. Aku misalnya naik ke jabatan gitu. Saya dari PR terus dari part time terus ke PR B2B gitu. Ini beda divisi soalnya. PR B2B aku pindah divisi juga nggak terlalu diajarin. Jadi harus kayak cari-cari sendiri gitu kan, terus atau nggak bikin SOP sendiri. Akhirnya ternyata aku juga emang harus manage sendiri, aku harus bikin role aku sendiri, bikin struktur aku sendiri, planning aku sendiri, pindah lagi posisi gitu, sama lagi, oke, kamu sekarang di sini ya posisinya, oke, good luck working. What? I'm sorry, good luck working.
itu kayak gitu bakal mungkin ini startup ya, startup di mana kayak everyone is learning gitu. Benar. Walaupun emang ada orang sebelum aku juga, dia emang ada ngajarin dikit, tapi percayalah dia ngajarin gak banyak gitu, dia ngajarin cuman yang general aja, sisanya bikin quotation, bikin ini, invoice request, terus bikin ya aku manage semua lah gitu, vendor, link vendor, itu aku cari sendiri gitu. Emang lumayan berat sih awal-awalnya, cuman ya gitu, nggak usah dibawa stres aja. Tanya aja semua, tanya aja orang-orang tanya, nggak apa-apa, aku biaran aja kok dibilang banyak nanya. Cuman ternyata ujung-ujungnya mereka nggak ngeliat aku sebagai orang yang kurang tahu, tapi mereka ngeliat aku, oh berarti Milka detail lah gitu. Jadi emang menurut aku jangan malu bertanya. Tapi aku juga ada ini sih, ada masukan dikit nih. Boleh. Buat orang yang nggak tahu terus dia mau menanya, kan mungkin ada orang yang baru kenal kali, aku tanya nggak ya, selama itu bukan part of your job. Jadi misalnya gini, contoh kamu fotografer, terus kamu nanya ke bos kamu, gimana cara nyalain kamera, kan agak bodoh ya. Jangan nanya seperti itu ya teman-teman ya. Jangan hanya seperti itu nih. Atau misalnya kamu kerja di accountant junior kayak itu kan, terus gimana sih cara pembukuan, kan ya jangan ditanya seperti itu ya. Balik lagi, tanya yang lebih ini, maksudnya tadi meetingnya maaf aku nggak kurang dengar, boleh di recap lagi nggak misalnya, atau gitu, atau sorry ini ada sheet tapi sheetnya kok banyak banget, mungkin aku harus diisi di kolom yang mana ya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi jangan nanya yang jujur ada hal-hal minus yang ini banyak terjadi di kantor sebelum aku juga, di mana ada orang yang awam sekali tapi pertanyaannya sangat awam, itu jadi pembicaraan. Jadi jangan. Jadi emang ya kata Kamil, Kak, tanya aja jangan malu. Ya emang tanya aja, cuma jangan tanya hal-hal yang misalnya ini perfilman, film itu apa ya Kak? Ya jangan gitu. Soalnya ada loh yang seperti itu gitu. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kita nggak masalah nih yang bertanya, tapi coba pertanyaan lebih cerdas lagi gitu ya. Jangan pertanyaan-pertanyaan basic gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi tapi orang-orang di dunia tempat kamu kerja itu ini gak sih, Mil, ada sikut-sikutan gak sih? Biasanya kan udah kerja gitu ya, kayak dia tuh baru part timer loh, tapi udah naik jadi full timer, terus project manager lagi, gajinya gede lagi. Ada nggak kira-kira? Kalau aku sih lama ya, aku kayaknya nggak mungkin mereka ngomong kayak gitu sih. Ini ke aku, nggak sih. Kalau aku lama dan mereka ngeliat progres aku. Ya mereka ngeliat progres aku sih. Kalau itu sih nggak. Cuma kalau lebih kesikut-sikutan adalah mungkin salah-salahan. Kayak misalnya, aku udah kasih kok filenya, kamu nggak ngeliat ya berarti ya, kamu nggak baca ya gitu loh. Atau mungkin ada yang ngomong lebih halus tapi nyalahin. Untuk menghindari hal itu adalah lakukan kerjaan kalian sebenar-benarnya. Jadi dikasih kerjaan apa, lakuin sebenar-benarnya. Jangan sampai ada celah orang bisa nyalain kalian. Itu aja sih tipsnya dari aku. Gitu, aku dari awal tuh kayak gitu. Aku dikasih kerjaan, aku lakuin sebenar-benarnya. Seharusnya aku ngelakuin seperti apa. Jangan sampai ada orang bisa nyalain aku gitu. Karena kalau misalnya aku udah ngelakuin bener dan ada orang nyalain, aku nggak harus ngomong apa-apa. Kalau aku di startup semua itu udah ada datanya, semua itu udah ada, bahkan aku yang edit aja tuh ada historinya siapa yang nulis gitu. Jadi aku nggak harus ngomong apa, mungkin Tuhan yang akan berhubungan dengan mereka. Pokoknya kerjakan kerjaan kalian sebenar-benarnya, itu aja. Soalnya pasti bakal ada bukan sikut-sikutan orang nyalahin gitu. Oke, setuju. Jadi kerjakanlah pekerjaan kalian dengan baik dan dan teliti gitu ya guys. Jadi sehingga orang lain tuh nggak punya celah untuk menyalahkan kalian atau menuduh kalian yang enggak gitu. Walaupun kadang kita bersikap baik pun pasti ada aja gitu ya orang yang nyalahin atau apa gitu ya kan. Tapi selama aku kerja, orang itu pasti bisa nyalain dan kita salah kalau emang kita salah. Kalau selama kita nggak salah dan orang nyalahin, itu pasti ada proof-nya kok. Kalian juga bisa speak up for yourself gitu, dan bos kalian juga pasti akan lihat. Gitu. Dan semua tuh pasti udah terekam juga. Jadi intinya kalau kalian nggak salah, mau disalahin, nggak akan salah. Gitu. Apa coba contohnya? Nggak mungkin juga sih sebenarnya. Ya. Oke, mungkin tuh hanya di drama kali ya. Biasa di drama-drama kayak gitu ya. Ya, drama Korea mungkin ya.
Kayaknya enggak sih. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Mil, kira-kira pelajaran berharga apa yang kamu dapat selama di dunia pekerjaan? Aku malah selama kerja ini aku ngerasa lebih lebih bisa nge-manage diri aku, lebih bisa nge-manage waktu. Aku belajar nge-manage sebenarnya pas di kerjaan. Sebenarnya pas kuliah kerja apa ya, aku tuh belajar untuk mandiri, aku belajar untuk manage uang aku, untuk aku manage diri aku gitu. Lebih ke itu sih yang paling aku ngerasain banget ya. uh, soalnya pas SMA ya, kalau ada yang tahu pas aku SMA kan, aku SMA kebanyakan main ya. Pas lulus juga pas-pasan gitu kan. Pas kuliah ya lumayan agak lebih niat dikit, cuman kan ya gitu, cuman aku lebih nggak tahu pas di kerjaan kayak mungkin karena emang pertama demand, tapi aku Hmm. akhirnya dipaksa untuk bisa nge-manage waktu. Akhirnya aku terpaksa, awalnya aku terpaksa, sampai akhirnya aku terbiasa gitu. Untuk manage diri aku, untuk apa ya, aku tuh dulunya aku tuh nggak on time banget ya, aku tuh orangnya tuh nggak on time banget, aku nggak tahu ya, kayak aku tuh janjian orang aku tuh bisa last minute banget. Mungkin aku kan juga masih bisa sih sekarang sih, kayaknya masih agak dikit, cuman kayak uh, semenjak di pekerjaan aku berubah hal itu. Tapi itu dari pekerjaan, karena memang aku punya lingkungan, balik lagi nih ke lingkungan. Kalau lingkungan kamu kerjaan Hmm. apa, lingkungan kamu bagus, sehat, dan orangnya suportif, dan orangnya profesional, dan orang ambisius semua, kamu akan bisa bertumbuh. uh, di lingkungan aku ini aku bersyukur aku dapet teman kantor semua itu on time banget. Mereka tuh on Hmm. time, mereka tuh detail, mereka tuh juga saling mengingati gitu loh. Jadi kalau misalnya ada meeting jam 7.00 ya jam 7.00 udah mulai. Itu jam 7.00, jadi jangan mulai jadi jangan masuk jam 7.00, masuknya 6.59 gitu. Contohnya, mereka tuh on time banget, terus semua tertata gitu kan. uh, Belajar dari situ gitu. Itu yang aku ngerasain banget, dan aku ngerasain untuk work something extra ini sih, kayak tips apa ya, uh, I have to be the best at what I do. Itu yang aku Hmm. ngerasain. Kalau aku tuh dulu aku ngerasa orang itu aku setengah-setengah gitu, aku kayak bisa nyanyi setengah-setengah, bisa main keyboard setengah-setengah, bisa gambar setengah-setengah. Aku kayak orang itu kayak setengah-setengah banget, kayak kok nanggung sih orangnya gitu ya kan. Cuma pas aku kerja itu aku tuh ngerasa kayak oh kayaknya aku bisa best deh di sini gitu. Coba aku mencoba untuk be the best at what I can do gitu. Berarti oke, gue nggak bisa artsy, gue nggak bisa gambar, gue nggak bisa nyanyi. Gue kerja aja deh, dan gue coba jadi terbaik di pekerjaan gue gitu. Jadi itu yang aku pelajarin, yang aku dapet selama kerjaan. Aku lumayan bisa ngerasain oh aku kayak lebih enjoy ya sama diri aku ya, karena aku kayak ngerasain oh Hmm. satisfied di kerjaan ini gitu loh tuh. Oke, berarti kamu enjoy ya dengan pekerjaan yang sekarang Emil ya? Enjoy karena ya enjoy karena emang what I can do juga, and what I'm good at gitu, and what Hmm, people betul. appreciate me at gitu loh. Kan kadang kayak gitu kan. uh, uh, Awalnya kamu nggak tahu kamu bisa gambar, sampai akhirnya mama kamu oh kamu bagus juga ya gitu, baru kamu nyadar oh berarti aku bisa ya gitu. Emang my surrounding support me juga, dan I think you're good at it katanya. Ya udah, aku ngerasa di support sama surrounding, terus aku juga ngerasa bisa, dan akhirnya aku enjoy gitu. Oke. Nah, aku lihat nih kayak banyak ya sekarang tuh drama dalam dunia pekerjaan tuh kayak orang-orang tuh yang ngerasa kayak, aduh kayaknya gue nggak passion deh di dunia pekerjaan ini, kayak gue mau resign aja terus mau cari kerjaan yang lain gitu. Nah, kalau kamu sendiri pernah nggak sih Mil ngerasa kayak nggak passion terhadap pekerjaan kamu yang sebelum-sebelumnya mungkin, terus kayak keluar atau proses untuk mencari yang sebenarnya sekarang sampai akhirnya bisa enjoy. Nah, itu gimana? uh, Kalau buat itu sih yang aku nggak enjoy itu sebenarnya bukan nggak enjoy sih, jatuhnya bosen. Aku pernah bosen. Kok gini-gini aja ya gitu. um, Gimana ya? Kalau nggak enjoy sih capek sebenarnya, bukan nggak enjoy. Capek, tak enjoy tapi capek. Kalian pernah nggak sih kayak capek gitu loh? Kayak kok banyak Hmm. banget sih gitu. Yang aku capein Hmm. tuh karena banyak workloadnya banyak. Itu baru aku capek. Cuman aku menemukan enjoy itu
di saat yang tadi itu aku bilang aku dapat support juga dari lingkungan, terus aku juga gini, aku kayak dipaksa untuk berinovatif sebenarnya di situ, berinovasi gitu di situ gitu. Jadi aku kayak dilemparin kerjaan, terus gimana caranya ini berhasil gitu. Aku suka tuh kayak gitu tuh. Aku suka tuh jadi konseptor. Aku suka bikin konsep. Aku suka bikin idea. Jadi itulah yang bikin aku enjoy gitu. Dan bersyukurnya aku, maksudnya walaupun aku paling muda di sana dan mereka lumayan mendengarkan, menerima gitu konsep aku and respect my decision, di situ aku enjoy gitu. Karena emang ya gitu, I have to keep giving idea, I have to keep thinking, ini apalagi ya kontennya, ini apalagi ya ininya, ini gimana ya, ini caranya untuk ini gitulah. Ibaratnya I enjoy that from there gitu. Buat orang-orang yang nggak nemu passionnya di situ, ya sebenarnya aku rasa mereka udah tahu ya. Ini aku ambil lagi, aku ngambil dari cerita-cerita teman-teman aku aja ya. Mereka mungkin ada yang udah kerja di situ, di suatu kerjaan, terus mereka nggak nemu passionnya, mereka capek, tapi mereka harus tetap kerja di situ karena ketergantungan ini, income-nya kan. Mereka takut ntar di luar belum ada kerjaan baru. Itu dia. Tapi sebenarnya aku tahu di sisi masing-masing orang, di insight masing-masing orang, mereka tahu itu sebenarnya passion mereka apa enggak ya. The way you do the work, kayak misalnya ada kerjaan, kamu excited apa enggak gitu. Ya kan, kalau aku jujur, aku bahkan weekend aja aku masih bisa kerja karena I'm excited to this, aku suka bikin konsepnya gitu. Tapi kalau kadang capek ya aku nggak usah gitu ya. Bisa lihat dari situ lah. Itu buat orang-orangnya, pasti mereka tahu passion mereka. Dan emang harusnya mereka ini aja sih, gimana ya, mereka kontrol diri mereka aja. Kalau aku mau nyari kerjaan yang sesuai passion aku harus tinggalin ini, dan aku harus percaya aku bakal dapet pekerjaan yang sesuai atau gimana ya. Itu gimana cara mereka manage diri mereka aja gitu. Oke, setuju ya. Jadi apa namanya? Setiap orang harus bisa mengenal dirinya sendiri juga ya. Kalau misal emang ngerasa nggak cocok, ya mungkin coba bisa cari suatu hal yang lain gitu kan. Atau mungkin nggak harus bekerja di suatu perusahaan, mungkin membangun apa ya? Ya membangun usaha sendiri gitu ya. Karena banyak juga orang yang sebenarnya terlahir jadi entrepreneur gitu, bukan menjadi karyawan ya kan. Betul. Kayak kemarin kalian ada ini bisnis kan, ada live bisnis kan? Iya, betul. Itu sebenarnya bagus loh. Maksudnya emang sekarang itu apalagi bisnis online itu lagi booming banget. Kalian ibaratnya yang awal mau aja, yang baru memulai, yang kayak masih kuliah, masih sekolah, anyone can start loh. Anyone can start. Dan ini tuh peluang banget menurut aku. Bener, nggak harus di perkantoran. Kalian bisa berinovasi di bisnis kalian sendiri. Setuju banget. Oke, bahkan sebelumnya pembina narasumber kita itu Daryl Mil. Jadi dia SMA ya, tapi udah apa namanya, punya usaha sendiri gitu ya, belum lulus tapi udah punya usaha dan juga apa ya, berinvestasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mil. Nah biasanya kan orang tuh kayak setelah bekerja pasti kayaknya, oh udahlah gue kayaknya mau nikah nih. Nah apalagi kamu juga baru nikah nih kan. Dan biasanya tuh apa ya, jokes anak kuliah kayak, aduh gue capek nih kuliah, pengen nikah aja. Nah menurut kamu nih Mil, sampai akhirnya kamu memutuskan untuk menikah di usia muda, itu prosesnya gimana sih? Pasti nggak mudah lah ya. Banyak pertimbangan gitu. Betul. Tapi kita ini kan banyak anak muda ya di sini ya. Aku maksudnya jujur aja lah ya. Kita realistis aja lah ya. Memang banyak trigger. Kalau orang itu sudah bekerja, apalagi mereka udah mandiri, udah bisa kayak provide buat diri mereka sendiri. Dua orang seperti itu bertemu, ya mereka udah mandiri, iya nggak sih? Ya kan? Oke deh, kita ngomongin mereka. Kita orang pacaran aja nih, orang pacaran SMA aja nih, ya masih duitnya masih dari orang tua. Pasti mereka akan saling berusaha gimana caranya untuk bisa jalan berdua, bisa ketemu terus berdua gitu kan.
Bahkan kayak dulu sama tuh kayak apa yang terus sama dia kalau bisa nginep terus gitu, ada kayak gitu kan. Terus liburan segala macam tuh ada tuh kayak apa anak-anak SMA yang udah liburan. Terus kalau kalian udah kerja itu akan lebih gampang seperti itu, iya nggak sih? Aksesnya akan lebih gampang. Itu trigger pertama. Kalau kalian udah bekerja untuk di saat kalian menemukan pasangan, udah ketemu cinta, terus duitnya ketemu, ya kan? Trigger kan? Wah, gampang nih bisa jalan terus, ya apa udah enak, oh kayaknya bisa mandiri deh. Itu emang trigger pertama. Gitu. Soalnya aku udah lama juga gak pernah minta orang tua, dia juga gak pernah minta orang tua, kita semua berdua bekerja gitu kan. Yaudah, oke, kita bisa berdua tapi itu belum memutuskan untuk nikah tuh, belum itu masih trigger kecil lah, bukan yang sepenuhnya, bukan. Tapi trigger terbesar ya emang karena aku melihat sosok apa ya, dia itu he takes care of me gitu. He takes care of me, dan ya aku pernah pacaran lah ya sebelumnya. Aku bisa dong bedain. Aku bisa dong taunya bedanya, ya kan? Aku bisa rasain bedanya kalau ketemu yang the one gitu. Ini sebenarnya agak susah dijelasin ya. Kalau mulai the one itu beda. Ya. Apalagi lucunya dia tuh kayak bener-bener kayak 11-12 sama papa gitu loh. Kayak ya beda deh gitu loh. Ini tuh kayak aku ngeliat papa aku gitu. Jadi kayak itu juga yang kayak makin. Dan lucunya pas aku bilang aku mau nikah sama papa, ya kita makan di seafood, terus aku bilang papa aku mau nikah. Terus papa tuh kayak papa ngecerita sama aku, papa diem aja. Papa sebenarnya udah feeling sih kau bakal minta. Kayak papa bakal feelingnya kayak kamu bakal cepet nikah deh sama dia deh gitu. Jadi kayak orang tua punya feeling, orang tua punya feeling yang kuat, punya relationship yang bagus sama dia. Dia juga sayang banget sama keluarga aku. Dia sayang banget sama tante-tante aku, om aku, adik-adik aku gitu kan. Apalagi dia sama aku gitu. Dia juga sayang sama keluarganya dia. Jadi itu yang aku ngeliat, oke, ini family man gitu. Itu kan jawabannya, bener kan? Kenapa mau nikah kan? Bener kan? Bener. Gitu. Dan emang karena itu mungkin ada beberapa orang yang sepantaran aku ngerasain hal yang sama pasangan mereka, tapi terhalang oleh itu pekerjaan itu. Nah mungkin aku yang udah agak one step ahead, aku jadi bisa lebih aksesnya lebih mudah gitu, ngerti kan? Gitu. Tapi kalau aku yang aku pelajari dari ini ya, bimbingan pranikah itu emang banyak ininya. Jadi nggak sembarang orang bisa nikah sih emang. Kita kan yang lewat ini bimbingan pranikah bisa 3 bulan, kita 6 bulan nih, mohon maaf nih, kita 6 bulan cukup lama ya. Iya, kita 2 kali lipat tuh. Jadi yang diajarin ya emang buat orang yang siap nikah adalah pertama siap financial dan siap berkomitmen. Itu yang harus dipegang teguh. Aku ngeliat selama kita pacaran kita bisa berkomitmen gitu loh. Dia juga bisa berkomitmen, aku bisa berkomitmen, kita berdua saling belajar gitu. Terus iya berkomitmen sama udah mengandalkan Tuhan aja. Tuhan harus ada di hubungan kita. Jadi ya selama kita pacaran aja, maksudnya aku baru kali ini kayaknya kayak yang bisa doa bareng gitu. Jujur malu juga sih ngomongnya. Iya aku kali ini jadi kayak oke, gitu. Jadi 3 itu terpenuhi. Dia juga sayang, kayak tadi aku bilang dia sayang sama keluarga aku dan keluarga dia. Ya itu banyak yang standar yang udah terpenuhi. Itu menurut aku standar yang banyak terpenuhi, akhirnya aku untuk memutuskan untuk nikah. Oke, jadi karena kayaknya udah cukup terpenuhi dan emang dua-duanya juga udah sama-sama sepakat, jadi kayak ya let's go together gitu ya, jalan bareng, ya udahlah kita lanjut ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Oke, mungkin Mil boleh kasih closing statement nih kira-kira buat anak-anak muda di sini, dari kamu kira-kira kamu kasih pesan apa nih Mil? Sebenarnya aku akan bikin note sedikit nih, aku summarize. Aku mau ngasih tips-tips buat anak muda yang mau nyari kerjaan atau yang sedang ada pekerjaan sekarang, how to survive and how to upgrade. Itu yang paling penting. Kan kita nggak mungkin survive dan kita bertahun-tahun di posisi itu aja. Pasti kita mau upgrade.
Uh, ini tips buat orang-orang yang untuk upgrade. Kita harus be the best at what we do. Kayak ibaratnya dikasih tugas, padahal cuma tugasnya gini aja deh, contohnya security deh gitu. Security kan jatuhnya kalau kalian ngeliat kan cuma duduk doang di depan tuh, terus Pak gitu ya kan. What do they do actually kan, tapi you have to be the best at that. Gimana caranya? Lu harus jadi the best security di situ. Sampai akhirnya kayak waktu itu aku dengar cerita katanya ada bos datang terus dia duitnya jatuh, akhirnya security ngambil, dia nggak ambil buat diri dia tapi dibalikin lagi. Itu kan sesuatu yang kamu berarti bisa dipercaya kan. Dari situ naik terus gitu. Walaupun tiap hari sebagai intern kamu bikin kopi tiap pagi, ya be the best at that. Menurut aku misalnya bos kamu datang jam 7, kamu jam 7 kurang kopinya udah siap dan kopinya enak. Itu hal sepele, tapi percayalah itu tuh bakal membekas di otak mereka, dan di saat mereka mencari seseorang yang bisa dipercaya, mereka akan mikirnya kamu gitu. Ini kalau aku dari ayat Alkitab ini tuh ada Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Terus sama kalau ayat lagi yang aku benar-benar pedalami setiap aku ngerjain suatu hal adalah, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian intern, kerjaannya masih gini-gini aja, karena masih cuma ini. Atau misalnya kerjaannya banyak, ya you have to be good at, karena orang-orang yang beda dengan kolega lainnya. Orang-orang yang diangkat adalah orang-orang yang beda. Dan gimana cara jadi orang beda adalah orang harus jadi ekstra. Waktu itu kenapa aku diangkat? Karena aku kerja pas weekend. Di saat orang baru bilang, kamu weekend kamu jalan-jalan aja, kamu gak usah kayak gini-gini amat gitu. Tapi aku ada deadline, dan itu tuh lumayan project yang tidak bisa aku tinggal. Jadi di situ aku kerja, dan di saat mereka mencari full time, mereka ingatnya aku gitu. Ngerti kan? Dan kalau kalian tahu kenapa aku gak ada gelar, aku bukan berarti kalian menyepelekan gak ada gelar ya. Aku 2 kali di pekerjaan gak ada gelar, karena pertama, aku ada dua kantor nih ya, tapi 2 kantor ini aku lama. Di kantor pertama ini aku awalnya dulu cuman jadi runner. Itu ibaratnya tuh helper, ibaratnya tuh pesuruh. Jadi di event itu aku tuh disuruh-suruh gitu. Ya of course aku datang gitu loh, aku nggak ada gelar, aku dapet gitu, dan itu per event doang. Aku disuruh-suruh, tapi aku selalu sigap gitu. Sampai akhirnya di eventnya 3 hari, dan hari pertama itu banyak orang yang disuruh pulang karena banyak yang nggak sesuai, kayak nggak banyak yang nggak sigap gitu. Pokoknya I did my best. Kayak aku, walaupun kita tuh kerja harusnya sampai jam 9, tapi aku bisa kerja sampai jam 12 malam. Itu tapi ya udah nggak apa-apa. I know it's my job and I have to do extra gitu loh. Aku capek tapi I have to do extra gitu. Ya udah aku lakuin sampai akhirnya aku bisa melesaikan 3 hari itu, disuruh-suruh, dan harusnya job aku cuma 2, dan job desk aku ditambahin jadi 4 waktu itu. Aku ngurusin catering juga, aku ngurusin juri juga, pokoknya banyak banget harus aku urusin, sampai aku juga bantu gunting-gunting. Akhirnya puji Tuhan aku dapat bonus. Setelah itu aku di calling, kamu mau nggak jadi awalnya part time lagi nih, part time tutor? Oh boleh, oke. Part-time tutor, awalnya di Jakarta, terus tiba-tiba pindah ke Cikarang, kamu mau nggak di Cikarang? Oke, Cikarang jauh, aku okein terus tuh, aku masih lakuin. Oke, dari situ naik, sampai akhirnya waktu itu aku megang 2 perusahaan. Aku pernah jadi tutor bahasa Inggris dari company yang sama. Udah tuh, itu lumayan, itu aku ya lumayan lah, itu di situ lumayan hampir agak nyentuh 2 digit ya untuk seumuran aku yang masih belasan tahun ya. Dan itu greatest achievement banget buat aku. Tapi ya aku ngeliat proses aku adalah I have to do extra gitu loh. Cikarang 2 jam perjalanannya, aku datang dari 3 jam sebelumnya gitu. Aku nggak mau telat, aku mau prepare, aku mau pelajari semua hal itu, aku harus ekstra gitu. Oke, setelah itu
Nah, aku keluar dari perusahaan itu bukan aku keluar atau aku dikeluarin karena itu kena tsunami waktu itu dan perusahaannya chaos. Padahal sebenarnya aku tuh orang pengen royal sama satu perusahaan aja. Sampai akhirnya aku pindah ke Sweet Escape ini dan sampai sekarang. Nah, di Sweet Escape itu juga awalnya aku part time gitu. Yang part time terus kerja harus cuma 4 hari, aku bisa setiap hari kerja gitu. Gak, yang penting selesai gitu. Aku pengen selesai gitu. Oke, ekstra. Akhirnya nyari naik sampai sekarang. Nah, itu dia. Perkara kecil aja. Aku dulu sempat cuman disuruh chat-chatin fotografer, disuruh friendly aja sama mereka. Disuruh friendly doang gitu loh. Biar we have a good relationship with our photographer. Friendly aja menurut aku nggak penting gitu loh. Awalnya sih kayak, apain sih gitu. Tapi ya udah, aku lakuin itu gitu. Sampai akhirnya fotografer itu semua tuh bestie aku gitu, jadi kayak sahabat gitu, dan semua orang tuh pada nyariin aku, Milka mana gitu. Dan dari situ baru pas aku lihat, berarti ini orang lumayan agak cemerlang nih di posisi dia gitu. Ya dari situlah ya pokoknya again aku bilang do extra, setia sama perkara yang kecil agar kalian bisa upgrade gitu.